Kotlin sampai dengan saat ini itu nggak cuma untuk Android. Ya kalau kita di sini ada, dia bisa digunakan untuk Android development atau pengembangan Android. Kemudian dia juga Halo Animanians, apa kabar nih? Apakah teman-teman dalam keadaan sehat? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini teman-teman ketemu aku lagi nih di acara Ngorbit, ngobrol bareng anak IT. Nah pada episode kali ini teman-teman bakalan bertemu dengan aku, Mega Pangestuti, dan aku adalah salah satu trainer di Enigma Camp yang bakalan menemani teman-teman selama satu episode ini gitu. Nah, pada episode kali ini aku nggak bakalan sendirian teman-teman, karena hari ini aku bakalan ditemenin salah satu trainer di Enigma Camp juga yang sudah sempat muncul di beberapa episode sebelumnya. Nah, kira-kira siapa nih trainer yang bakalan nemenin aku pada episode kali ini? Boleh kita kenalan dulu? Silakan, Kak Jution. halo, kenalkan nama gua Jution. Selamat datang ya di Ngorbit 21, Kak Mega. Nah, di Ngorbit ke-21 ini kira-kira kita mau bahas apa ya Kak Jution? Soalnya denger-dengar nih di episode sebelumnya Kak Jution udah pernah ngebahas deployment dengan bahasa Go gitu ya. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas apa nih Kak Jution? Oke, untuk episode ini kita akan coba bahas seputar mobile application, Kak Mega. Oh, oke. Tapi Jadi untuk apa ininya nanti kita coba bahas lebih dalam di materi. Oke. Gitu. Jadi setelah kita bahas back-end di episode sebelumnya, kita bahas di mobile application ya di episode kali ini ya. Betul. Menarik. Tapi kan kalau kita ngomongin mobile application, itu kan bahasanya banyak banget ya Kak Jution ya. Nah, kira-kira hari ini kita bakalan ngebahas apa nih? Oke, untuk mobile application sendiri emang ada banyak Kak Mega ya. Ada, kalau kita terkenal mungkin ya, kalau kita bahas satu ya, ada yang namanya di Java sendiri kita bisa menggunakan mobile application. Iya, betul. Kemudian ada React Native menggunakan JavaScript. Kemudian ada Dart menggunakan Flutter ya. Flutter menggunakan Dart gitu ya. Kemudian yang akan kita bahas saat kali ini adalah kita menggunakan Kotlin sebagai bahasa pemrograman untuk membangun sebuah aplikasi Android kayak gitu. Oke, menarik. Nah, kira-kira hari ini kan itu Kotlin tuh banyak banget ya Kak Jution. Kayak misalkan Kotlin itu apa, terus sejarahnya seperti apa, dan banyak hal gitu. Nah, kira-kira hari ini yang bakalan kita bahas tuh apa nih Kak Jution? Oke, untuk hari ini sebenarnya kita singkat saja Kak Mega ya. Yang jelas intinya nanti teman-teman di sini yang melihat video ini akan mengerti lah Kotlin itu apa, kemudian digunakan untuk apa, kemudian perusahaan apa yang menggunakannya, dan kita akan coba sedikit praktik nih Kak Mega. Wah, menarik gitu. Ya. Jadi kita nggak cuma ngebahas tapi juga praktik ya. Kak Betul, Jution ya? kita praktik singkat aja sih sebenarnya. Yang penting teman-teman di sini paham lah ya, dan khususnya mungkin untuk pemula ya Kak Mega ya, karena Kotlin memang sangat luas gitu ya. Nanti kan kita coba lebih dalam. Tapi untuk praktiknya ini kita mungkin akan lebih singkat aja mengenai Kotlin itu seperti apa. Kayak gitu. Oke. Mungkin kita bakalan langsung masuk ke pembahasan aja kali Boleh. Kak Jution ya. Kita coba masuk ya. Di sini kita sudah ada materinya. Teman-teman sudah bisa melihat ya. Nah, jadi kita akan coba untuk membangun sebuah Android apps menggunakan Kotlin. Nah, di sini apa yang kita bahas? Yang pertama jelas apa itu Kotlin gitu ya Kak Mega. Kemudian Kotlin itu digunakan untuk apa? Kemudian perusahaan apa sih yang menggunakan Kotlin sebagai aplikasi Android-nya? Kemudian terakhir kita akan coba lakukan hands-on. Hands-on singkat lah mengenai Kotlin ini sendiri kayak gitu. Oke, ini yang paling ditunggu-tunggu nih Kak Jution. Ya harusnya sih ya, ini yang paling ditunggu gitu ya. Karena Ngorbit ini memang fokusnya di hands-on-nya gitu ya. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong tentang poin ketiga ya, companies yang menggunakan Kotlin, berarti memang ada banyak perusahaan yang pakai Kotlin ya Kak Jution ya? Iya, sangat banyak. Nanti kan kita coba bahas satu-satu ya untuk perusahaan apa yang menggunakan Kotlin gitu Kak Mega. Oke, nah teman-teman tertarik ya? Nah, penasaran juga, kita lihat di slide berikutnya ya nanti ya. Oke, kita coba masuk dulu ya. Kita masuk ke apa itu Kotlin. Oke. Nah, di sini kalau kita baca ya untuk deskripsinya, ini sebenarnya juga ngambil dari dokumentasinya ya teman-teman ya. Sini saya tidak mengarang bebas gitu ya. Kotlin ini apa gitu. Ini diambil resmi dari dokumentasinya. Jadi intinya adalah kalau kita baca di sini ya, sini udah saya kasih board sih ya dari sini nih. Make developer happier gitu ya. Waduh. Kemudian karena apa sih developer itu happy gitu ya dengan bahasa Kotlin? Yang pertama ada consist gitu ya. Kemudian ada save, kemudian interpretable gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu nih Kak Mega. Consist itu kan sebenarnya kan ringkas gitu ya. Ringkas seperti apa sih? Kalau kita melihat sejarah sih ya, nanti akan coba kita bahas juga.
sebenarnya kan Android ini awal mula itu kan memang dibangun menggunakan Java gitu ya. Nah, baru tahun nanti ya, tahun ini ya, apa tahun yang akan saya jelaskan nanti di sejarahnya. Nah, Kotlin ini bukan menggantikan sih sebenarnya. Kayak udahlah kita coba untuk dari Java ke Kotlin gitu. Makanya di sini lebih ringkas karena kita tahu ya kalau teman-teman mungkin sudah pernah membangun atau membuat program menggunakan Java itu kan memang agak strict gitu ya, bagaimana cara membuat code-nya seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, Kotlin ini lebih ringkas dibanding dengan Java gitu ya. Memang tidak baik ya untuk membandingkan bahasa pemrograman, tapi memang kenyataannya itu Kotlin ini dibangun sangat ringkas untuk membuat sebuah aplikasi Android gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya safe. Safe artinya di sini aman gitu ya. Maksudnya aman dalam sesi untuk decodingnya gitu ya. Karena di sini Kotlin ada yang namanya null pointer exception gitu ya. Walaupun sebenarnya di Java juga ada gitu ya. Tapi ini lebih dipersingkat lagi lah. Karena kita lagi-lagi ya ini lebih ringkas dan apa gitu ya. Penggunaan safe di sini harusnya lebih bisa dipergunakan lebih enak lah ya. Walaupun sebenarnya di Java juga ada gitu ya. Tapi yang kita fokusnya untuk Android Kotlin gitu ya. Kemudian ada interporable gitu ya. Artinya ini bisa digunakan dimanapun sebenarnya atau dioperasikan dimanapun gitu ya. Karena kalau kita baik lagi nih kalau kita lihat sejarahnya sampai sekarang Kotlin ini sebenarnya nggak cuma di Android. Maka Mega. Memang fokus awalnya di Android ya. Tapi untuk saat ini Kotlin itu nggak cuma di Android. Nanti banyak yang bisa digunakan. Nanti akan saya bahas lebih dalam di sejarah ini gitu ya. Kayak gitu. Makanya di sini juga ada nih provide many way to use code between multiple platform gitu ya. Gitu. Dan kita akan coba bahas lagi sejarahnya. Nah, gitu ya. Biar lebih teman-teman tahu nih Kotlin itu apa dan dari mana sih dan kapan sih Kotlin itu dirilis gitu ya. Gitu. Nah, kalau lihat di materi, Kotlin ini kan sebenarnya dirilis tahun 2010. Udah lumayan lama. Ya, lumayan ya. Hampir 15 tahun lah ya sekarang ya. Nah, perusahaan yang mengembangkan Kotlin namanya JetBrains gitu ya, teman-teman. Nah, kita tahu ya kalau misalkan teman-teman tadi baik lagi teman-teman sudah menggunakan Java, teman-teman mungkin pernah tahu lah JetBrains itu apa, karena JetBrains itu mengeluarkan sebuah IDE ya untuk membangun sebuah pemrograman Java gitu ya. Nah, 2010 ini JetBrains ini mulai mengembangkan. Baru mulai mengembangkan Kotlin. Kalau diibaratkan bahasa ya, 2010 ini sebenarnya masih baru ya. Ya nggak lama-lama juga, nggak baru-baru juga gitu ya. Nah, kemudian dari 2010 ke 2011 itu baru tuh Kotlin itu diumumkan gitu ya secara ofisial. Berarti ada hampir 12 bulan ya atau 1 tahun ya Kotlin ini dibangun baru dirilis ke publik gitu ya. Tapi dirilis ini bukan artinya bisa digunakan secara stable ya. Karena memang baru di 2016 nih. Berarti dari 2011 diumumkan ke 2016 berarti hampir 5 tahun ya Kak Mega ya. Baru Kotlin ini 1.0 nih. Dan baru versi pertama yang stabil yang bisa digunakan. Ya karena lihat ya, berarti memang si developer ini atau pengembang si Kotlin ini sangat benar-benar ini ya detail dan fokus banget gitu ya. Tidak mau ya tidak asal-asalan ya kita membuat sebuah Kotlin gitu ya. Terbukti dengan sekarang gitu ya, Kotlin itu sangat hype gitu ya. Kemudian masuk ke 2017 nih, dari 2016 rilis, kemudian 2017. Nah, Google ya, tahu sendiri kami kayak Google perusahaan terbesar ya, search engine di dunia gitu ya. Nah, ini mengumumkan nih bahwa dia mensupport Kotlin penuh, secara penuh untuk mengembangkan sebuah aplikasi Android gitu ya. Nah, Google sendiri juga mengatakan ya, dia mendukung penuh untuk Kotlin ini sebagai bahasa pemrograman untuk mengembangkan sebuah Android yang sebelumnya menggunakan Java gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, berarti kalau 2017 diumumkan Google sebagai bahasa pemrograman Android, Java berarti nggak bisa dipakai dong? Enggak juga gitu ya. Karena memang kalau teman-teman nanti coba kulik-kulik ya, sampai sekarang pun Java itu masih bisa digunakan gitu ya. Tapi memang secara ofisial Google itu tidak mendukung lagi di Java gitu ya. Tapi kalau masih bisa digunakan masih bisa. Karena fokusnya sekarang di Kotlin-nya gitu ya, makanya pengembangannya sampai sekarang gitu. Nah, sampai dengan sekarang di tahun 2025 ini Kotlin itu sangat pesat lah untuk pengembangannya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di dokumentasinya itu Kotlin baru versi 2 Kak Mega. Dari Kotlin versi pertama dari 2016 sekarang 2024 tahun kemarin ada rilis versi 2. Mungkin terlihat pendek ya, hanya nambah 1, tapi sebenarnya kita lihat nanti ya rilis ininya note-nya seperti apa. Sangat banyak sih sebenarnya yang dikembangkan. Salah satunya ini ya, dia mendukung namanya multi platform gitu ya.
yang tidak ketinggalan lah dengan bahasa pemrograman lain kayak React Native sama Flutter gitu ya. Kita tahu React Native itu kan bisa multi-platform juga. Ya, Dia betul. bisa iOS, bisa Android gitu ya. Nah, Flutter juga sama. Nah, Android, Kotlin pun sama gitu ya. Walaupun bukan hal baru lah kayak si Dart sama si React Native, tapi Kotlin ini mendukung si developer lah untuk mengembangkan sebuah aplikasi nggak cuma Android tapi iOS juga bisa gitu. Oke, mungkin aku mau tanya dikit nih Kak Jution. Di sini kan di awal ya tadi Kak Jution menjelaskan bahwa si Kotlin ini membuat developer happy gitu. Nah pertanyaannya adalah buat teman-teman di rumah yang baru belajar ngoding ya, apakah ini ramah untuk pemula gitu Kak Jution? Nah sebenarnya gini sih, kalau misalkan kita ini mungkin berdasarkan pengalaman juga ya, kalau teman-teman emang bener-bener pengen switch karir gitu ya ke dunia IT, sebenarnya apapun mudah sih Kak Mega. Yang penting kita punya niat untuk belajar gitu. Tapi bang kalau secara bahasa pemrograman memang Kotlin didesain dengan mudah dan ringkas gitu ya. Makanya di sini udah konsis, safe sama interpolable gitu ya. Teman-teman nanti kita bisa lihat di sesi hands-on kali ya Kak Mega ya. Kayak gitu. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru banget belajar pemrograman, jangan takut dulu ya. Kita coba dulu, kita lihat dulu secara garis besar Kotlin itu seperti apa. Selanjutnya kita lihat nih, kira-kira ternyata mudah juga. Ya, tapi perlu dikasih ya, mudah itu berarti bukan menggampangkan ya. Karena ada perlu banyak yang perlu diatur dulu ya sebelum kita membangun sebuah aplikasi Android, khusus Kotlin gitu. Oke. Tapi balik lagi ya, yang kita harus ingat bahwa niatnya dulu ya Kak Jution tadi ya. Betul, karena sesuatu yang nggak ada niat ya percuma juga gitu. Betul, semudah apapun kalau nggak ada niat yang pas gitu ya, bakalan susah juga gitu. Oke, setelah kita udah tahu nih Kotlin itu apa, tadi kan Kak Jution udah sempet ngebahas nih, multi platform nih Kak. Mungkin bisa didetailin lagi nih Kak, multi platform itu kita coba bahas yang di berikutnya. Nah ini dia, kita masuk ke Kotlin ini digunakan untuk apa gitu ya. Nah di sini Kotlin mungkin banyak yang ini mungkin pemula mungkin atau apa ya. Saya juga dulu juga ya. Kotlin itu taunya emang buat Android gitu ya. Tapi ternyata Kotlin sampai dengan saat ini itu nggak cuma untuk Android. Ya kalau kita di sini dia bisa digunakan untuk Android development atau pengembangan Android. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk membuat sebuah backend. Kita tahu ya backend itu kan kita membuat sebuah API gitu ya, supaya dikomunikasikan kan dengan front end atau mobile pun bisa juga gitu ya. Nah Kotlin pun di sini bisa gitu ya. Kalau teman-teman di sini tahu Spring Boot gitu ya. Nah Spring Boot kan memang terikat atau oleh Java gitu ya. Tapi kenyataannya Kotlin ini juga bisa diintegrasikan dengan Spring Boot gitu ya. Saya pun dulu pernah coba gitu ya Kak Mega untuk membuat sebuah API menggunakan Kotlin kayak gitu. Kemudian di sini juga dia bisa menggunakan atau bisa dikembangkan menggunakan web gitu ya. Karena Kotlin ini emang di awal tuh memang kalau kita baca dokumentasinya ya, Kotlin itu kita terintegrasi juga lah atau bisa digunakan juga di JavaScript gitu ya untuk Kotlin untuk tampilannya gitu ya. Kemudian di sini ada multi-platform nih. Multi-platform kalau kita lihat iconnya sebenarnya bisa dilihat ya, sini ada Android, iOS, desktop gitu ya. Itu kan sebenarnya udah multi-platform gitu ya, nggak cuma di device-nya juga, nggak cuma nggak cuma di smartphone, tapi bisa di tablet, bisa di PC gitu ya. Dan OS-nya pun juga sama, nggak cuma di Android Kak Mega, tapi bisa di iOS juga gitu ya, dan segala macam gitu ya. Makanya sekarang Kotlin harusnya sih cukup oke lah ya untuk di 2025 ya. Kemudian terakhir ada data science gitu ya, sama machine learning. Nah ternyata saat ini juga Kotlin bisa digunakan untuk data science, tapi untuk ini mungkin kita nggak kulik lebih jauh gitu ya, karena kita fokusnya saat ini adalah untuk Android-nya gitu ya, seperti itu. Karena waktunya terbatas juga ya Kak Jution ya. Kalau kita bahas semua keburu ini ya Lebaran ya nanti. Bisa aja. Gitu. Oke, berarti ini kan tadi multi platform tuh bisa di iOS, di iPad dan seterusnya gitu ya. Hari ini kita bakalan fokus kemana nih Kak Jution? Oke, untuk episode kali ini kita hanya fokus di Android Kak Mega. Oke. Gitu. Berarti untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa explore sendiri atau bisa tonton video learning dari Enigma Camp gitu. Betul. Ya. Oke, selanjutnya nih. Selanjutnya kita masuk ke perusahaan. Perusahaan apa sih yang menggunakan Kotlin? Nah, karena kalau kita di sini ada Google ya, tentu ya karena Google sendiri yang mensupport Kotlin, tentu Google juga menggunakan gitu ya. Kemudian yang kedua ada Netflix. Ini nih. Ya, teman-teman tahu lah Netflix itu apa, platform untuk menonton sebuah film gitu ya. Dan harusnya ini seluruh dunia tahu lah Netflix itu apa gitu ya. Kemudian ada Pinterest gitu ya, tentang mungkin kumpulan ini lah, kumpulan desain, gambar segala macam ya. Dan masih banyak lagi yang menggunakan Kotlin.
Kalau teman-teman buka di browser ya, saya kecilkan dulu. Nah ini dia. Oke, banyak juga ya? Lumayan banyak. Lanjutian ya. Ini ada Slack yang Ya, bisa dipakai di betul. perusahaan-perusahaan ya? Perusahaan juga untuk komunikasi Nah. dengan tim dan segala macam. Ada dia Gojek ya, Oke. masuk ke ini ke websitenya, Oke. WordPress dan segala macam gitu ya. Ya ada banyak yang bisa yang diterapkan ya oleh perusahaan-perusahaan untuk Kotlin sendiri gitu ya. Seperti itu untuk Omega. Oke. Berarti kalau misalkan kita belajar Kotlin sekarang nih, peluang untuk terjun di dunia bisnisnya lumayan besar dong ya, berarti Kak? Gitu Harusnya ya? besar ya, karena memang terlihat kalau kita lihat mungkin teman-teman di sini tahu ya namanya Stack Overflow ya. Di situ juga di situ setiap tahun tuh dirilis bahasa pemrograman yang hype lah ya. Ya walaupun sebenarnya kalau kita buka ya Stack Overflow, Oke. Stack Overflow language survey, kita lihat ya. Kotlin masih oke lah. Masih Ya walaupun 20 besar lah ya. ya, walaupun sebenarnya di sini masih 9,4% gitu ya. Tapi secara garis besar ini masih masuk dalam 15 besar atau 20 besar lah ya. Iya, urutan ke-15 Iya, ya. untuk 15 besar. Karena memang kalau kita bandingkan JS kan memang powerful dan dimanapun gitu ya. Dia nggak cuma buat back end, mobile dan front end gitu ya. Makanya mungkin banyak developer menggunakan JS. Tapi kita tidak boleh mengasihkan Kotlin juga gitu. Ternyata ini masih menjadi populer juga gitu ya dibanding yang lain nih, kayak misalkan kayak Bahkan di atas Dart ya? ya bahkan di atas Dart gitu ya. Berarti ya kita bisa dibuktikan lah ya, berarti Kotlin ini masih sangat populer gitu ya di dalam segi bahasa pemrogramming kayak gitu sih kami Kak. Jadi untuk 2025 masih oke sih. Oke. Dan tinggal tunggu tanggal main juga, nanti Enigma juga akan merilis sebuah konten atau course baru gitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang semakin penasaran banget ya, karena di video ini kan cukup terbatas ya waktunya ya. Jadi untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung ke online bootcampnya Enigma, langsung daftar aja teman-teman. Bagi teman-teman yang belum daftar, langsung daftar aja gitu. Gitu ya. Mungkin kita akan coba desain dengan simple aja kali gitu ya. Dasar-dasarnya Ya, dulu lah. kalau kita coba gambarkan nih kita sebenarnya mau buat seperti apa sih nanti